Pendidikan yang mana? Masuk. وفي الصحيح أن عمران بن حصين. Baik, kita mulai. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kamera. Iya, balik Oh, untuk meningkat. kami Tidak, ini sudah belum. ini belum pasang. Baik, kita lanjutkan insyaallah dalam kitab Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid li Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, dan masih tersisa keterangan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad pada bab ini. Beliau rahimahullahu taala mengatakan wa fi sahihi an Imran ibni Husain radhiyallahu anhu, dan dalam as-sahih dari sahabat Imran ibn Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah di masaku. Sebaik-baik umatku adalah di masaku, yaitu para sahabat. Ini sebaik-baik manusia yang bersama, yang didakwahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menerima Islam adalah mereka para sahabat. Apanya yang terbaik ini? Apanya? Agamanya, ditinjau dari agamanya. Ya, ditinjau dari agamanya. Oleh karena itulah, kalau mau melihat manusia yang benar agamanya, diakui dari atas langit yang ketujuh, maka lihatlah para sahabat. Sehingga kita kalau mau juga benar agamanya, maka beragamalah seperti agama mereka beragama. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, ini setelah para sahabat, yang kita kenal dengan istilah apa? Tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, yaitu para atba'u tabi'in. Dan kalau ditinjau dari sisi waktu, setiap generasi itu sekitar 40 tahun. Sekitar 40 tahun terhitung dari tahun Hijriah. Makanya dari sahabat itu di tahun 40 Hijriah berakhir masa sahabat. Kemudian di tahun 80 Hijriah berakhir masa tabi'in. Dan di tahun 120 Hijriah itu berakhir masa atba'u tabi'in. Maka seperti Imam Asy-Syafi'i yang lahir di tahun 150, tidak lagi terhitung sebagai tabi'in, atba'u tabi'in. Ya, tidak terhitung. Dan masa itu ini dilihat dari masa ya. Kebanyakan mereka meninggal di tahun, misalnya sahabat di tahun 40, mereka banyak yang meninggal. Kemudian di tahun 80 banyak tabi'in yang meninggal. Kemudian di tahun 120 Hijriah banyak atba'u tabi'in
yang meninggal. Qala Imran, fala adri azakara ba'da qarnihi marrataini aw salasan. Berkata Imran bin Husain, maka saya tidak tahu apakah beliau menyebutkan setelah masa beliau satu kali atau dua kali. Ya. Summa inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yustashhaduna. Kemudian sesungguhnya setelah kalian sebuah kaum yashhaduna, mereka bersaksi dan mereka tidak diminta untuk bersaksi. Iya. Mereka wa yakununa wa la yu'tamanuna. Mereka berkhianat dan mereka tidak diberi amanah. Wa yanzuruna wa la yufuna. Mereka bernadar dan mereka tidak menunaikan nadarnya. Wa yadharu fihi musiman, dan nampak pada mereka itu ya berbadan besar, ya gemuk. Iya. Ini ujian atau celaan? Iya, celaan. Ini celaan, bukan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi sahih ay sahihi Muslim. Jadi lihat ya bagaimana Syekh Muhammad kadang mengatakan as-sahih padahal di situ dalam sahih Bukhari Muslim. Kadang ketika beliau mengatakan as-sahih ternyata hanya sahih Muslim, bukan sahih Bukhari Muslim. Ya. Jadi tidak, ketika beliau mengatakan as-sahih maka maksudnya mungkin adalah hadis yang sahih, ya. Hadis yang sahih. Beliau ringkas. Qarni ay ahlu qarni. Ya, khairun nas qarni ay ahlu qarni. Ini penduduk di masaku. Wa humus sahabah. Dan mereka adalah para sahabat. Wal qarnu kullu tabaqatin minan nas. Dan qaron itu setiap tabaqat, setiap tingkatan manusia. Muqtarinina bi waqtin, yang mereka digandengkan atau dikaitkan dengan waktu. Ya, digandengkan dengan waktu. Ya. Digandengkan dengan waktu atau masa. Itu kata qaron. Summal ladzina yalunahum wa humut tabi'un. Summal ladzina yalunahum wa hum tabi'ut tabi'in. Yashhaduna ay syahadataz zur. Jadi mereka bersumpah, bersaksi dengan persaksian yang palsu. Wala yustashhaduna. Ya, mereka ay la yutlabu minhum asy-syahadah. Tidak diminta persaksian dari mereka. Li fisqihim. Kenapa? Karena kefasikan mereka. Ya, mereka fasik. Fasik itu maksudnya apa? Sering melakukan dosa, melakukan dosa-dosa besar. Ya. Aul istighfafihim bi amriha, atau menganggap remeh. Ya, mereka meremehkan atau peremehan mereka bi amriha terhadap urusan persaksian. Wa adami taharrihim as-sidqah, dan mereka tidak berusaha ya berlaku jujur. Ya. Wa yakununa ay yakununa manittamanahum. Ya. Mereka berkhianat, ya ini berkhianat terhadap orang yang memberikan amanat kepada mereka. Wala yu'tamanuna ay la ya'taminahumun nasu lidzuhuri khianatihim. Manusia merasa tidak amanah, i'tamina, merasa tidak aman. Kenapa? Kepada mereka karena nampak pengkhianatan mereka. Ini nampak mereka tidak amanah.
Jadi manusia merasa, ya, manusia tidak memberikan amanah kepada mereka karena nampak pengkhianatannya. Ini tidak bertanggung jawab, ya, tidak amanah. Wa yanzuruna la yufuna ay la yu'adduna ma wajaba alaihim bin nadar. Ya, mereka tidak menunaikan apa yang wajib atas mereka dari nazar. Jadi nazar itu kalau kita sudah bernazar maka itu wajib, ya. Yang namanya nazar itu kalau kita sudah nazar ketaatan maka harus dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Iya. Wajib dilaksanakan. Wa yadharu fihi musiman. As-siman kasratul lahm. As-siman itu kasratul lahm, banyaknya daging. Seperti apa itu? Ya, gemuk. Wadzalika litana'umihim wa ghaflatihim anil akhirah. Yang demikian itu karena mereka tana'umi, ya, bernikmat-nikmat dan lalai dari negeri akhirat. Ya, mereka senang, bahagia, makan ya, cukup, tenang, hingga badannya besar, ya. Tapi sayangnya membuat mereka lalai dari negeri akhirat. Ya, tidak ada upaya, tidak ada usaha. Santai, ya. Karena seakan-akan kehidupan itu hanya kehidupan dunia saja. Ya. Mana global dari hadis ini? Yukhbiru anna khairal ummah anna khaira hadhil ummah al-qurunus salasatu. Nabi mengkhabarkan bahwa umat yang terbaik, ya, bahwa terbaiknya umat ini adalah 3 masa, ya, 3 masa, 3 periode. Wahum, dan mereka adalah as-sahabah, at-tabi'un, dan atba'u tabi'in. Lidzuhuri mil islami fihim, karena nampaknya keislaman pada mereka. Ya, nampaknya keislaman pada mereka. Wa qurbihim min nurin nubuwah, dan kedekatan mereka dengan cahaya kenabian ini dekat dengan masa kenabian. Maka kebaikan-kebaikan Islam itu betul nampak, ya, dari mereka. Walaupun setelah di masa-masa tabi'in sudah mulai nampak penyimpangan, ya kan? Sebagaimana penyimpangannya Qadariyah di masa siapa? Abdullah ibnu Umar di Basrah. Jadi sudah mulai ada penyimpangan, kerusakan dari sisi agama. Semua pada hadil qurunil mufaddalah. Kemudian setelah kurun yang utama ini, yahdatsus syarru fil ummah. Mulailah muncul kejelekan pada umat, ini umatul Islam. Ini banyak sudah muncul Khawarij, muncul Qadariyah, muncul Murji'ah, ya kan? Muncul Rafidhah. Ya. Muncul kerusakan. Tapi bukan kerusakan fisik, bukan kerusakan materi, tetapi kerusakan agama. Iya. Mana yang lebih berbahaya, kerusakan agama atau kerusakan materi? Nah, kerusakan agama. Makanya semakin banyak, ada enggak buku-buku dikarang? Mana yang banyak dikarang buku di masa sahabat atau di masa setelahnya? Di masa setelahnya. Kenapa? Karena para ulama bangkit menjelaskan. Nih, makanya semakin banyak masalah yang timbul, banyak penyimpangan yang timbul, semakin banyak juga buku, kitab dikarang oleh para ulama. Ya, apalagi kalau ulama terdahulu, masya Allah, ngarang kitab luar biasa. Kadang mereka meringkas juga, kadang hanya meringkas saja. Seperti misalnya Imam Bukhari,
Imam Bukhari di abad ketiga. Ya, di abad ketiga. Bukan di masa atba'ut tabi'in, bukan di masa yang paling ketiga ini. Tapi sudah banyak penyimpangan-penyimpangan. Beliau sebelum meninggal menyebutkan prinsip-prinsip akidah beliau. Ya, adanya prinsip-prinsip akidah. Kenapa? Karena penyimpangan yang terjadi di pembahasan akidah. Kalau masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah fikih itu tidak ada masalah. Ya, di mazhab ini berpendapat seperti ini, di mazhab ini berpendapat seperti ini, di mazhab ini berpendapat seperti ini, tidak ada masalah. Al-Imam Syafi'i saja sendiri ada pendapat qadim, ada pendapat jadid. Satu orang ini loh. Apalagi di antar Mas Imam Syafi'i belajar siapa? Imam Malik. Tapi tidak mengambil semua Imam Malik pendapat-pendapatnya, bikin, membangun dapat pendapat sendiri. Tapi akidah mereka beda atau tidak? Sama akidah mereka. Ya, sama akidah mereka. Sama dengan akidah mereka itu seperti keluar dari hati yang satu. Ya. Tapi dalam pembahasan fikih mereka banyak berbeda pendapat. Sama dengan sekarang ulama kita. Kalau antum baca sebuah kitab Syekh Utsaimin dengan Syekh Bin Baz, begitu banyak perbedaan pendapatnya. Tidak sama pendapatnya dalam sebuah pembahasan. Tidak semuanya sama antara Syekh Utsaimin dengan Syekh Bin Baz. Bagaimana dengan ulama-ulama yang lainnya di pembahasan fikih. Tapi dalam pembahasan akidah enggak. Mereka semua satu. Nah, kejelekan yang muncul yang sini adalah kejelekan di pembahasan akidah, kerusakan yang termuncul itu di pembahasan akidah. Maka mereka bangkit untuk menerangkan kepada umat. Ya, yang seperti yang Imam Al-Muzani muncul masalah, beliau muncullah buku Syarhus Sunnah. Di masa Ibnu Qudamah, ya, banyak penyimpangan dalam masalah asma dan sifat. Beliau mengarang Lumatul I'tiqad. Ya, apalagi di masanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Masya Allah. Lebih banyak lagi. Ilmu beliau ketika beliau ditanya masalah akidah dari orang Al-Wasit, ya, Al-Wasit, lihat akidah wasitiyah itu dari pertanyaannya orang-orang yang wasit, masalah akidah. Kenapa? Karena ada penyimpangan. Ya, ada penyimpangan. Ya, alhamdulillah dengan adanya penyimpangan, di antara kebaikannya, di antara hikmahnya, para ulama menulis kitab-kitab akidah yang sekarang kita pelajari, yang sekarang kita gali, yang sekarang kita dalami, yang kita jadikan pegangan, ya, untuk beragama dengan agama yang benar, insyaallah. Iya. Baik. Maka itu terjadi. Ya, dusul syarru fil ummah. Mulai muncul kejelekan di umat. Wa taksurul bid'ah. Muncul perkara-perkara bid'ah. Ya. Dalam sisi akidah, dalam sisi amanah. Wa tahawun bisyahadah. Nah, ini pendalilannya. Meremehkan persaksian. Orang bersaksi meremehkan, padahal perkara besar. Ya, apalagi saksi palsu. Ya, jadi saksi palsu. Bukan saksi sebenarnya, tapi saksi palsu. Kamu lihat? Iya, saya lihat. Padahal tidak lihat. Iya. Kamu jadi saksi? Iya, saya saksi. Padahal dia bukan saksi. Ini orang yang punya keimanan dan ketakwaan itu tidak akan pernah menjadi saksi atau bersaksi dengan cara yang tidak benar. Kenapa? Karena dia takut. Dia takut bahwasanya Allah menyaksikan dia. Wal istighfafu bil amanah, meremehkan amanah. Ini juga. Ini amanah, ini ikhwah. Kalau antum dikasih amanah, perhatikan ini amanah. Iya. Mau jadi sebagai apa? Amanahnya sebagai guru, sebagai ketua, sebagai apa? Yang penting ada dalam konteks menanggung amanah. Sebagai bapak, kepala rumah tangga ada amanahnya. Ya. Nah, dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Kemudian istighfafu wan nuzur, meremehkan nazar. Sudah bernazar tapi diremehkan. Ya, atau mudah melakukan nazar. Ya, wattana'umu fid dunya, menikmati dunia, bersenang-senang di dunia. Ya. Wal ghaflatu anil akhirah, dan lalai dari negeri akhirat. Selalu begitu. Orang yang
berleha-leha, ya, menikmati dunia, ya. Itu kebanyakannya orang yang lalai dari akhirat. Bukan kita enggak mesti kalau begitu saat kita harus miskin ya enggak juga. Para sahabat kaya-kaya. Kalau antum bisa seperti Utsman bin Affan ya silakan. Abu Bakar silakan. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya semua. Orang kaya semua. Silakan Anda jadi seperti itu. Ya, tapi jangan kaya seperti Qarun. Ya, dikasih kekayaan tapi justru menentang si pemberi kekayaan. Wa dhuhuru hasil a'malil zamimah, dan munculnya amalan-amalan yang tercela ini ya dulu ala dha'fil islamihim, yang menunjukkan atas lemahnya keislaman mereka. Jadi penyimpangan. Kenapa di pengadilan sekarang begini dan begini? Kenapa? Karena keislaman. Kenapa di sini begini? Kenapa sini begini? Semua kembali karena yang lemah, imannya yang lemah. Makanya ngeri sekali kalau negeri kita ini mau dihilangkan pelajaran agama. Ngeri sekali kalau agama tidak mau dijadikan sebagai tameng mencegah kerusakan. Hancurlah agama, hancurlah semua negeri. Hancurlah semua negeri. Siapa yang menenangkan manusia? Itu adalah agamanya yang menenangkan manusia. Mereka tidak mau korupsi karena agamanya. Dia tahu kalau saya korupsi nanti dapat siksaan di akhirat. Antum tidak pernah bayangkan ada orang yang korupsi itu. Gimana caranya dia bertanggungjawabkan itu uang yang dia korupsi sampai triliunan misalnya. Memang misalnya tidak ketahuan. Tapi ketika dia mati ketahuan tidak nanti? Itu uangnya siapa itu yang diambil itu? Uangnya negara, uangnya rakyat. Banyaknya orangnya di situ yang harus dipertanggungjawabkan. Ngerinya itu korupsi. Kalau ngambil uangnya satu orang, saya ambil uangnya Irfan ngambil uangnya Irfan, cuma satu orang. Misalnya. Tapi kalau ngambil uang korupsi, banyaknya uang orang di situ. Paham ya? Ngeri sekali. Tapi kenapa mereka? Kalau dilihat kayanya bukan main, tapi tetap juga korupsi. Ya masalahnya di mana? Ya masalahnya di agamanya. Ya, sistemnya bagaimanapun hebatnya, kalau agamanya kurang, tidak ada apa-apa. Makanya itu penting seorang itu. Ya mudah-mudahan pemerintah kita memahami bahwasanya yang paling penting itu adalah sikap moral, sikap agama. Tidak boleh dihilangkan itu, apalagi bagi umat Islam. Baik. Hubungan hadis ini terhadap bab anna fihi zammatun. Bahwasanya padanya adalah celaan. Di dalam hadis itu ada celaan alladzina yatasahaluna bisyahadah. Ya ini kan pendalilannya. Mereka itu bermudah-mudahan dalam persaksian. Wahia nau'um minal yamin. Sementara itu adalah bentuk dari bentuk sumpah. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, pertama fadlul quruni tsalasa aul arba'ah. Keutamaan 4 kurung atau 3 kurung atau 4. Itu sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Yang kedua, zammut tasarru'i fi syahadah. Tercelanya tasarru' terburu-buru dalam persaksian. Ya. 3, zammut tahawuni bin nuduri wa wujubil wafa'i biha. Tercelanya meremehkan nazar dan kewajiban menunaikan nazar-nazar. Yang keempat, zammul khiyanah. Tercelanya khianat bil amanah, dalam masalah amanah. Wal hassu ala adaiha, dan dorongan untuk menunaikan amanah. Jadi orang muslim itu dikasih amanah, dia perhatikan betul. Sebagai apa saja, sebagai guru di sekolah, sebagai guru di madrasah, ketika dikasih amanah dia jalankan. Dia jalankan bukan karena perintah, tapi karena dia amanah. Ini amanah dari manusia ke saya. Dari kepala sekolah misalnya kepada dirinya, dia harus jalankan.
atau kita sebagai karyawan di kantor, jalankan tugas-tugas kita. Apalagi kalau kita sudah tangan kontrak, tugas saya ini, saya setuju menjalankannya. Sudah, itu amanah buat kita. Ya, kantor, sekolah, di pabrik, di perusahaan, itu amanah semua. Jangan dilanggar. Kalau dilanggar berarti kita khianat. Yang kelima, zamut tanam umum. Celanya orang yang tanam, ya hidup bernikmat-nikmat, warraqbati fid dunya, ya yang tamak dengan dunia, yang serakah dengan dunia, wal iradu anil akhirah, dan berpaling dari negeri akhirat. Iya. Ini musibah ya kalau kita terjerumus dalam perkara yang seperti ini. Cinta kepada dunia begitu besar, tapi cinta kepada akhirat begitu kecil. Kemudian yang terakhir, alamun min alamin nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Tanda dari tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Haitsu akhbara bisyai' qabla wuqu'ihi wa waqa'a kama akhbara. Karena beliau menghabarkan sesuatu sebelum terjadinya. Dan maka terjadi sebagaimana penghabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan berarti Nabi mengetahui perkara gaib, ya kan? Tetapi dikhabarkan oleh Allah kepada beliau. Karena beliau wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik. Selesai keterangan selanjutnya. Wa fihi an Ibni Mas'udin. Wa fihi an Ibni Mas'udin. Yang maksudnya dalam hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni. Sama ya? Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summa yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihimun yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Sebaik-baik manusia adalah masaku. Kemudian orang-orang yang setelah mereka. Kemudian orang-orang yang setelah mereka. Kemudian yaji'u qaum, datang sebuah kaum. Persaksiannya persaksian di antara mereka, persaksian di salah seorang di antara mereka itu mendahului sumpahnya. Ya, mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Qala Ibrahim, kanu yadribunana. Ibrahim berkata, kanu, itu para orang tua kita terdahulu, itu memukul kami ala syahada, ya, terkait dengan persaksian, wal ahd, dan janji, wa nahnu sigharun, sementara kami masih sigar, masih kecil, ya, tapi sudah dikasih pelajaran, ya, untuk menjalankan persaksian yang benar, atau diingatkan dengan persaksian yang benar. Iya, nah, itu pendidikan orang terdahulu. Tarajum Ibrahim huwa Abu Imran Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Ya, yang paling terkenalnya itu beliau Ibrahim An-Nakhai. Itu paling terkenalnya beliau, ya. Sering disebutkan Ibrahim An-Nakhai. Inilah nama lengkapnya, Abu Imran Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai Al-Kufi, yakni orang Kufah. Minat tabi'in, termasuk dari kalangan tabi'in. Berarti muridnya sahabat. Ya. Gurunya dia adalah sahabat. Iya. Jadi pasti ada sahabat di atasnya. Iya. Pasti ada sahabat. Dia berguru kepada sahabat. Wa min fuqahaihim, termasuk dari fuqahaihim, ahli fikihnya mereka. Ini ahli fikihnya tabi'in. Mata sanata sitti wa tis'ina. Meninggal di tahun 96 Hijriah rahimahullahu taala.
Tasbiqu syahadatu ahadim yaminahu ila akhiri. Apa maknanya ini? Ay yajma'u bainal yamini wasyahadah. Mereka menggabungkan antara sumpah dan persaksian. Fataratan tasbiqu hadhihi, fataratun tasbiqu hadhihi, fataratun tasbiqu hadhihi. Ya, kadang lebih dahulu sumpahnya, kemudian persaksiannya. Kadang persaksiannya, kemudian sumpahnya. Ya. Kanu ay tabi'un. Kanu ay tabi'un. Sebagaimana Ibrahim mengatakan, Ibrahim An-Nakhai, arti yang dimaksud adalah tabi'un. Yang dahulu tabi'un memukul kami. Yadribuna ala syahada ay la'alla ya'tadu ilzama anfusihim. Ya. Tujuannya apa? Li'alla ya'lu. Agar mereka membiasakan ya pengharusan pada diri mereka bil uhud, dengan perjanjian. Ya. Yani mereka ketika mereka melakukan perjanjian hendaknya mereka membiasakan mengharuskan pada diri mereka. Ya, ini jangan suka bersumpah main-main atau meremehkan sumpahnya atau meremehkan persaksiannya. Lima yalzamu halifu minal wafa. Terhadap apa yang harus al-halifu, orang yang bersumpah untuk menunaikan. Ya, ini menunaikan sumpahnya. Ya. Wa kadza syahadah. Demikian pula persaksian. Li'alla yashulu alaihim amruha. Agar dia tidak bermudah-mudahan, tidak mudah-mudah atas mereka urusannya. Ya, urusan sumpah itu, urusan persaksian itu jangan sampai diremehkan oleh mereka, gitu maksudnya. Ya. Jadi tabi'in itu mendidik ba'ut tabi'in ya, agar mereka betul-betul kalau sudah melakukan perjanjian mereka menjalankannya. Ya, tidak khianat. Baik. Mana ijmal terhadap hadis? Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna khaira hadhil ummal qurunus salasah. Sama tadi bahwasanya Nabi mengkabarkan umat yang terbaik adalah 3 kurun yang utama. Sumayati min ba'dihim qaumun. Kemudian datang setelah mereka sebuah kaum, yatasahaluna fi syahada wal yamin. Mereka tasahul, mereka meremeh-remehkan perkara persaksian dan sumpah. Ya. Lidhafi imanihim, karena lemahnya iman mereka. Ya. Fa yakhuffu alaihim amru syahada wal yamin. Ya, maka menjadi apa ini? Remeh atas mereka perkara persaksian dan sumpah. Tahammulan wa adaan, baik ketika menerima, menjalankan amanah itu dan menunaikan amanah itu. Ya. Baik tahammulan, tahammul ini dia menerima dan menjalankan. Likillati khaufihim, karena kurangnya rasa takut mereka. Nah, ini sebenarnya kuncinya di situ. Kurangnya rasa takut. Ini kuncinya sebenarnya, ikhwah. Ini kuncinya. Dari mana kita dapatkan ini rasa takut? Hah? Dari mana? Dari belajar, dari ilmu. Makanya Allah mengatakan al-ilmu khasyah. Ilmu itu khasyah atau khasyah itu ilmu. Ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya semata-mata yang takut itu dari hamba-hambanya adalah para ulama. Karena ulama berilmu. Ya, dia tahu Rabbnya itu maha melihat, dia tahu Rabbnya itu maha mengawasi, dia tahu Rabbnya itu maha mengetahui, dia tahu bahwasanya Allah tahu apa yang ada di dalam dadanya, dia tahu apa yang terjadi dari kedipan matanya, dia tahu semua. Ini yang tidak ada dari manusia, sehingga dia mudah melakukan kejahatan. Dia tidak pernah pikir bahwasanya kelak di hadapan Allah akan dipertanggungjawabkan.
Makanya orang beriman yang benar-benar beriman itu melihat dosa itu seperti gunung besar di hadapannya. Sebenarnya kata oleh Imam Hasan Al-Basri, orang beriman itu melihat dosanya itu seperti gunung yang besar di hadapannya. Adapun orang munafik melihat dosanya itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, gampang dihilangkan. Ini kuncinya kalau mau selamat. Bagaimana meraih yang namanya rasa takut? Rasa takut. Kita belajar supaya timbul rasa takut dalam diri kita. Nah, itu yang mempengaruhi kita. Cara kita berbicara, cara kita bertindak, cara apa dan sebagainya. Yang mengatur kita adalah rasa takut kita. Ketika kita mendengar ayat-ayat tentang neraka, seakan-akan neraka itu tergambarkan di depan kita. Kita lihat neraka itu secara langsung. Itu yang rasa takut. Makanya kalau ada dibilang ulama, ya, dibilang ustadz atau kiai atau syekh, tapi mulutnya seperti comberan, maksudnya apa? Gampang memfitnah orang. Dipertanyakan, ilmunya apa? Mana ilmunya? Memfitnah orang. Nggak ada ulama yang suka memfitnah. Kenapa? Karena dia tahu dipertanggungjawabkan nanti. Nggak ada ulama yang mudah menyesatkan orang, apalagi mengkafirkan orang. Kenapa? Karena nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama itu orang yang punya rasa takut yang besar dibanding manusia-manusia yang lainnya. Karena Allah sudah mengatakan inna wa yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mereka lah yang paling takut terhadap dosa-dosa tersebut. Likillati khawfi min Allah. Karena kurangnya rasa takut mereka terhadap Allah. Wa adami mubalatihim bidzalik. Dan mereka tidak peduli terhadap perkara tersebut. Ini terhadap rasa takut tersebut. Wa yukhbiru Ibrahim an-Nakhai 'anit tabi'ina annahum yulakkinuna sigharahum ta'dhima syahadati wal ahd. Ibrahim an-Nakhai mengkabarkan bahwasanya para tabi'in, dari tabi'in, Ibrahim an-Nakhai mengkabarkan dari tabi'in bahwasanya mereka itu yulakkinuna, yang menyampaikan, mengajarkan kepada anak-anak kecil mereka apa itu? Mengagungkan, membesarkan persaksian dan ahad, janji-janji. Janji-janji. Makanya kalau kita ya, artinya yang sudah belajar apa, itu kalau berjanji. Makanya orang yang belajar itu kalau dia kerja jam 7 masuk, dia usahakan jangan terlambat di jam 7 itu. Karena dia sudah, itu perjanjian mereka, dia sudah kontrak jam 7 masuk, jam sekian pulang. Maka seorang yang dia paham itu, dia tidak mau dia terlambat. Tidak mau terlambat, apalagi mau cek log palsu. Tidak ada itu. Takut mereka. Mau pulang cepat misalnya, dia tahu pulang cepat, harusnya pulang jam 3, dia pulang jam 2. Orang yang beriman, orang yang punya rasa takut, mana mau melakukan seperti itu? Kenapa? Karena itu ahad. Dan al-muslimuna ala syurutihim. Aufu bil uqud. Tunaikanlah uqud, perjanjian-perjanjian. Seorang muslim itu di atas syarat-syarat mereka. Mereka sudah sepakat dengan manusia yang lain, sudah ditepati janjinya. Jadi kalau muslim itu takut dia kalau dia melanggar janjinya. Seorang muslim takut kalau dia khianat. Kenapa? Karena dia paham bahwa itu semua dipertanggungjawabkan. Coba kalau semua begitu manusia, begitu pemahamannya, begitu pikirannya, punya rasa takut yang seperti itu, insya Allah tidak ada yang tidak ada yang korupsi. Jangan kamu korupsi uang, korupsi waktu saya takut. Apalagi korupsi materi. Lian syau ala dzalika wa la yatasahalu fiha, agar mereka tumbuh di atas sikap seperti itu. Makanya menganggap sesuatu persaksian itu besar masalahnya kalau dilanggar. Berjanji besar masalahnya kalau dilanggar. Wa la yatasahalu fiha, dan mereka tidak meremehkan persaksian dan ahad, janji-janji. Maka jangan mudah menjanji. Jangan mudah menjanji. Baik. Karena janji harus ditepati. Hubungan hadis ini terhadap bab anna fihi tahdhira minat tasahul bil yamin wasyahadah. Hubungan hadis ini terhadap bab bahwasanya dalam hadis ini ada peringatan meremehkan sumpah dan
persaksian. Pelajaran yang bisa diambil, annal qurunal mufaddalah salasah wa annahu khairu hadil ummah. Bahwasanya masa-masa terbaik itu, masa-masa yang terbaik yang utama adalah tiga masa, dan bahwasanya mereka lah sebaik-baik umat. Kemudian yang kedua, zamut tasarru'i fi syahadati wal yamin. Tercelanya terburu-buru dalam persaksian dan sumpah. Kemudian yang ketiga, alamun min alamin nubuwah fa innahu wujida ma akhbara bih. Tanda dari tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam, karena didapati apa yang beliau kabarkan. Ini banyaknya orang yang berkhianat, ya. Banyaknya orang yang bersumpah kemudian dia berkhianat dengan sumpahnya. Inayatus salaf bitarbiyatis sighari wa ta'dibihim. Perhatiannya para ulama salaf, ya, dalam tarbiyah, dalam pendidik anak kecil, dan bagaimana perhatian mereka terhadap pelajaran adab, yakni mengajarkan adab kepada anak kecil, ya, anak kecil. Subhanallah. Itulah keindahan kehidupan orang-orang terdahulu, ya. Sejak kecil anak mereka sudah dididik dengan perkara-perkara yang utama. Baik, kita masuk pada bab yang baru. Sekarang bunyinya bab majaa fi zimmatillahi wa zimmati nabiyhi. Ya, ini bab ya sama dengan bab-bab yang sebelumnya, selalu berkaitan dengan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau persaksian dengan nama Allah, ya itu bukan persaksian biasa. Di sini bab ini mempertegas bab yang sebelumnya. Sekaligus memperjelas dan mempertegas bab sebelumnya. Jadi bab berkaitan keterangan yang datang terkait dengan zimmatullah dan zimmah Nabi, perjanjian terhadap Allah dan perjanjian dengan Nabinya. Keterangan yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala, qaulillahi ta'ala wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Al-ayah. Tamamul ayah, wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Ya. Perhatikan ikhwah, ini ayat ya perlu untuk diperhatikan, apalagi kalau kita sebagai karyawan, ya, di mana saja posisinya. Allah berfirman, wa aufu biahdillah, tunaikanlah janji-janji terhadap Allah. Ya. Apa ini? Tunaikanlah. Kata kerja apa itu? Bil amr. Dan asalnya perintah, apa hukumnya? Wajib, keharusan. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan tunaikanlah, berarti menunjukkan kewajiban. Jadi menunaikan janji-janji itu adalah wajib. Menunaikan akad-akad, ya, itu wajib. Idza ahadtum, jika kalian melakukan perjanjian atau melakukan akad. Ya. Kemudian dilarang sebaliknya, wala tanqudul aiman. Dan janganlah kalian membatalkan, ya, sumpah-sumpah ba'da tauqidiha, setelah meneguhkan sumpahnya. Ya. Dan sungguh kalian telah menjadikan Allah, perhatikan. Allah mengatakan, sungguh kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi atas kalian.
Ini ngeri, ikhwah. Ini ngeri bagi orang yang beriman. Ya. Allah mengatakan, sungguh kalian telah menjadikan Allah saksi atas kalian. Innallaha, kemudian Allah ingatkan, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya, apa yang kalian lakukan. Makanya jangan meremehkan perjanjian itu. Mudah berjanji, mudah menerima amanah, kemudian amanahnya disepelekan. Dikasih amanah ini dia tong, ada amanah ini dia tong, amanah ini dia tong. 5 misalnya perusahaan dia pegang. Ya. Tidak satu pun yang dijalankan atau dijalankan setengah-setengah. Padahal gajinya tidak setengah-setengah. Iya. Gajinya full. Ternyata amanah yang jalankan ya setengah-setengah. Ya. Ini. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang dikerjakan. Tidak ada yang tersembunyi. Manusia mungkin terluput ya. HRD mungkin luput, tidak dapat celahnya. Si fulan misalnya tidak amanah, mungkin tidak luput. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Iya, Allah tahu. Nah itu orang beriman begitu cara berpikirnya. Dia tidak melihat ke samping manusia, tapi dia melihat ke atas. Ada yang mengawasi. Itulah namanya muraqabatullah. Ya. Berkaitan semua dengan pengagungan, berkaitan semua dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan bab ini terhadap kitab Tauhid, tambih ala anna al-wafa' bil uhudi ta'zimun lillah. Ini menjelaskan yang penting ini. Mengingatkan bahwasanya menunaikan janji itu adalah pengagungan terhadap Allah. Itu melihat orang disumpah kan? Biasanya orang disumpah simpan di atas kepalanya Al-Quran. Ngeri sekali itu. Itu sakral sekali ceritanya kalau bahasa kita. Ya. Untuk apa begitu? Supaya betul-betul amanah itu dijalankan, bukan main-main. Ya. Wa adamal wafa'i biha wa adamu ta'zimin lahu. Ya. Jadi peringatan bagaimana kita harus menunaikan janji-janji karena itu pengagungan terhadap Allah. Dan adamal wafa biha adamu taqdimul lahu. Tidak menunaikan janji-janji berarti artinya apa? Adamu ta'zimun, berarti tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada Allah. Wa huwa qaduhum fit tauhid, dan ini adalah cacat dari sisi tauhid. Ya, jadi orang yang bertauhid seperti itu, besar pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maja fi zimmatullah hiya al-ahd. Ya, jadi zimmatullah yang dimaksud apa? Al-ahd, janji. Wa fihi al-hassu ala hibdiha wal wafa'i biha idza u'tiyat li ahadin. Ya, dalam bab ini dorongan untuk menjaga, memelihara dan menunaikan janji itu jika diberikan kepada seseorang. Wa'ufu bihahdillah biltizami bimujibihi min uqudil bai'ati wal aimani wa ghairiha. Perhatikan ini, kata beliau, aufu biahdillah, tunaikanlah kalian ahdillah, yaitu dengan cara apa? Iltizam bimujibi, ya, menetapi keharusannya atau konsekuensinya dari akad-akad bai'ah, ya, akad-akad ikatan dan sumpah dan yang lainnya. Ya, ini kalau sudah berakad ya jalankan. Sudah sepakat dalam sebuah perjanjian harus begini, jalankan. Harus dijalankan. Ya, karena itu bagian dari, apalagi kalau ditulis Bismillahirrahmanirrahim, tulis ada Alhamdulillah, wassalatu wassalamu, semua didahului dengan perjanjiannya di bawah. Kapan kita melanggar perjanjian tidak menjalankan, berarti kita tidak mengagungkan apa yang kita tulis di awalnya. Tulis di awalnya.
Itu maksudnya. Wala tanqudul aiman ay aimanal bai'ah wa au mutlaqal aiman. Di sini ayat kata beliau wala tanqudul aiman, ini aimanal bai'ah, sumpah setia. Ya, bai'ah itu kan sumpah setia. Atau mutlaqul aiman, atau secara mutlak sumpah, yakni mencakup seluruh sumpah. Ya. Ba'da tauqidiha ay ba'da tausiqiha bi zikrillah taala, yaitu setelah menguatkannya dengan zikir Allah, menyebutkan Allah. Seperti bismillah itu kan menyebutkan nama Allah. Ya, baik ditambah dengan pendahuluan pembukaan dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa qad ja'altumullah alaikum kafila, ay syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian bitilkal bai'ah, dengan ikatan tersebut. Innallaha ya'lamu ma taf'alun ay min naqdil aimani wal uhudi wa hadza tahdidun, kata beliau. Yaitu Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan berupa ya pembatalan sumpah dan membatalkan janji. Wa hadza tahdidun, dan ayat ini innallaha ya'lamu ma taf'alun adalah tahdidun. Apa itu? Ancaman. Ya, jadi orang beriman kalau baca ayat begini itu dia resapi dia pahami dengan baik, dia resapi. Baru bukan sebatas pembahasan ini saja, dia bawa dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, bahwasanya Allah mengetahui apa yang kita lakukan dalam persoalan apa saja. Baik, mana global terhadap ayat ya'muru ta'ala bil wafa'i bil uhudi wal mawasiq. Allah merintahkan menunaikan janji-janji wal mawasiq, sama ya, ikatan-ikatan atau kesepakatan. Wal muhafadhati 'alal aimanil muakkadati bi dzikrihi, dan memelihara sumpah-sumpah itu yang dikuatkan dengan menyebutkan nama Allah. Li'annahum bidzalika ja'aluhu subhana syahidan wa raqiban 'alaihim. Karena mereka dengan seperti itu menyebutkan nama Allah, mereka menjadikan Allah Subhanahu sebagai saksi dan sebagai pengawas atas mereka. Subhanallah. Ya. Wa huwa subhanahu ya'lamu af'alahum. Dan dialah Allah yang mengetahui perbuatan mereka. Wa tasarrufatihim, mengetahui pengelolaan mereka. Wa sayujazihim 'alaiha, dan Allah akan membalas mereka berdasarkan perbuatan mereka. Kalau menjalankan amanah berarti dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Makanya antum ke kantor, antum disiplin di kantor sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan kantor, perusahaan, antum dapat pahala. Kalau antum tahu. Sebaliknya kalau antum tidak jalankan dapat dosa, jadi seimbang. Ya, ada dosa, ada pahala, ada puluhan dosa, ada puluhan pahala, tinggal antum yang pilih. Ya, mau dapat pahala atau mau dapat dosa. Tapi orang yang tidak paham bahwasanya ini amanah, kalau dia disiplin dapat pahala atau tidak? Dia disiplin, tapi disiplinnya karena tabiatnya dia. Dapat pahala atau tidak? Enggak lah. Dia dapat pahala dia. Karena dia beramal tidak dengan ilmu, dia tidak tahu bahwa disiplin itu ternyata perintah dari Allah. Maka saya harus disiplin. Ketika dia disiplin, dia menjalankan siapa? Perintah Allah, bukan perintah perusahaan. Nah, itulah orang beriman. Itulah orang berilmu. Makanya selalu kita ingatkan orang berilmu itu selalu melihat di mana ada peluang pahala. Subhanallah. Itulah manfaatnya orang yang belajar. Beda dengan orang yang tidak belajar. Kurang pahalanya orang yang tidak belajar. Kurang pahalanya. Ya. Itulah makna hadis Nabi, man salaka tariqan sahala bihi ilman, man taraka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kenapa? Karena terbuka lebar itu ladang pahalanya, medan pahalanya. Baik, munasabatul ayat terhadap bab annaha tadullu ala wujubil wafa'i bil uhud. Ya, ayat ini
menunjukkan bahwa wajibnya menunaikan janji-janji. Wa minha ma yajri bainan nas min i'ta'i dhimmah. Di antaranya, lihat ikhwah, apa yang terjadi di antara manusia. Ya, kita sebagai karyawan dengan perusahaan kan antara manusia. Iya, jangan bilang bukan ini, bukan perjanjian berdasarkan ini dan ini, enggak. Perjanjian kita tulis satu, poin pertama harus begini, poin kedua harus begini, poin ketiga tidak boleh begini, poin keempat begini, bla 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 bla. Kita sepakat. Selama tidak ada pelanggarannya dari sisi syariat. Misalnya tidak boleh sholat di waktu sholat. Wah, ini jangan ikuti yang begini. Tapi kalau bilang perusahaan tidak boleh santai ya di saat bekerja, atau tidak boleh mendengarkan ceramah di saat bekerja. Harus diikuti? Harus diikuti. Iya, karena itu bukan kewajiban dengan ceramah di perusahaan, bisa tempat lain. Tapi kalau tidak boleh sholat di waktu sholat, wah, tidak boleh ini. Ini melanggar ini. Tidak boleh perjanjian seperti ini. Ya, paham ya? Nah, ini indahnya, ikhwah. Jadi kesepakatan yang kita buat dengan manusia min ita'i zimmah berupa pemberian tanggung jawab. Anda sebagai karyawan tanggung jawab, dikasih tanggung jawab tidak? Dikasih tanggung jawab. Mana tanggung jawabnya? Melaksanakan pekerjaan sesuai di tempatnya masing-masing. Ya, sebagai tukang goreng di perusahaan, ya kerjakan tukang goreng. Ya, sebagai ini kerjakan sesuai dengan amanah yang diberikan. Karena itu kita jalankan, maka mendapatkan pahala. Siapa? Kenapa dapat pahala? Karena Allah yang perintah. Masya Allah. Kalau mau Islam begini semua pikirannya, subhanallah. Aman dan tentram negeri ini. Ya, tidak mesti ada demo. Allah musta'an. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fa innaha yajibu wafa'u biha. Ya, bukan berarti kita mengharuskan demo ya, tidak ya. Ya, jangan salah paham. Mesti kalau begitu, kalau begini ndak ini waktu masih demo, enggak lah. Bukan begitu maksudnya. Karena ada begitu ya, terjadilah demo. Kalau tidak begitu pasti tidak ada namanya demo. Ya. Kalau semua orang amanah, insya Allah yang namanya demo itu tidak ada. Bukan berarti kita menghalalkan demo. Kita tidak mencintai demo. Ya, bahkan tidak menganjurkan berdemo. Karena itu bukan jalannya Islam. Fa inna yajibul wafa'u biha. Maka wajib menunaikan janji. Li'annaha fardun min afradi maknal ayat. Karena itu satu bentuk dari bentuk-bentuk makna ayat. Ya. Kemudian pelajaran yang bisa ambil dari ayat, pelajaran yang diambil dari ayat, wujubil wafa'i bil uhudi wal mawasik. Wajibnya menunaikan janji, ya, dan kesepakatan. Kemudian yang kedua, tahrimun naqdil uhudi wal aiman. Haramnya membatalkan perjanjian dan sumpah ad-dakhilati fil uhudi wal mawasik. Ya, perjanjian yang terdapat pada uhud, perjanjian dan kesepakatan. Kemudian yang ketiga, isbatu ilmillahi subhanahu wa annahu la yakhfa alaihi syai'un. Penetapan ilmu Allah bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Ya, ini ilmu-ilmu begini nih, ilmu-ilmu yang penting sekali. Tapi sekarang manusia malas, ya. Belajar masalah asma dan sifat itu pelajaran yang paling penting, ikhwah. Yang keempat, wa'idun man naqadal uhuda wal mawasik. Ancaman bagi orang yang membatalkan atau tidak menjalankan janji dan kesepakatan. Tapi ikhwah, mudah-mudahan dipahami dengan baik, ya, dan kita bisa mengambil manfaat di dalamnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.